sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Iya, orang tua soalnya kan. Iya. Silakan Pak. jadi bisa kita langsung. Silakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua Pak Ahok dan teman-teman dari PMD DKI. Syukur alhamdulillah hari ini kita merasa bisa berkumpul bersama membahas sesuatu yang mestinya menjadi hal yang memang merupakan hal yang perlu difokuskan oleh Pemda dan masyarakat. Dan di luar juga cuaca dari pagi hujan terus, jadi sepertinya juga alam sepertinya hujan yang kita permasalahan sekarang sini menyaksikan juga apa yang bisa kita kerjain sih untuk dirinya dia sendiri. Jakarta itu aneh ya, hujan banjir tapi kurang air. Nah, itulah. Nah, tapi sebelum kita berlanjut dengan apa yang kita coba sajikan nanti kita dialogkan di sini, saya mungkin perlu juga sedikit memperkenalkan diri kami dan tim yang hadir hari ini. Kami mewakili Fortuga, Forum 73 ITB, mungkin Pak Ahok kita sempat ketemu waktu itu di GBK, dan ini alhamdulillah merupakan perguliran acara dari apa yang kita lakukan di GBK yang kami menyambut positif. Saya sendiri, nama saya Kelana Budi Mulya. Fortuga ini sebetulnya terdiri dari 21 disiplin ilmu lah teman-teman kita, 21 jurusan. Saya jurusan Fisika Teknik, sekarang saya bergerak di bidang pembangkitan listrik swasta. Kalau di kanan saya ini Pak Heri, dia backgroundnya sipil, dia masih konsisten di bidang sipil consultant. Pak Faci, dia backgroundnya tambang, nah sekarang tapi tambang peruntukan tanah, jadi urusan properti dia. Kalau Pak Sofandi, dia geologi dan usaha sehari-hari di bidang pertambangan juga. Nah kami di sini sebetulnya Fortuga dalam konteks sebagai bagian dari masyarakat yang juga tinggal di Jakarta, yang punya concern sejak 2022 di mana 2002 zaman banjir besar, kita melihat kok kayaknya kita mesti melakukan sesuatu yang urun rembuk bersama, menggabungkan berbagai pikiran, mencari suatu solusi. Seperti yang tadi Pak Ahok katakan bahwa kalau di musim hujan kita air melimpah luas, tapi di musim kemarau kita kering kerontang. Dan ini kalau kita lihat lebih lanjut, kalau kita masuk ke dalam slide presentation yang ada sekarang ini, bahwa memang terjadi suatu perubahan di dalam mulai dari tata ruang maupun bagaimana kita juga menata bangunan-bangunan fisik dan lingkungan hidup kita di Jakarta sendiri. Air hujan yang dulu masuk secara alamiah, kalau kita tahu masih tahun 60-an, sekarang ini jauh berubah. Kemudian Pemda pun juga sudah dari sekian tahun yang lalu rasanya menerapkan peraturan mengenai masalah sumur resapan. Jadi ini vertical drainage konsep kalau di sisi kita. Yang sayangnya memang aplikasinya mungkin perlu dilaksanakan dengan disiplin yang lebih ketat lagi di lapangan. Karena kembali lagi disiplin ini memang mungkin kesadaran para pihak bersama lah, dari masyarakat maupun dari aparat Pemda. Belum lagi kemudian juga sebuah masalah lainnya adalah waduk dan ruang terbuka hijau sebagai area resapan beralih fungsi. Di tahun 2002 waktu kita gencar-gencar kena banjir dahsyat itu, kita sempat memetakan di hulu dari 13 sungai yang masuk ke Jakarta itu masih cukup tersedia lokasi untuk dibuat waduk resapan yang ibaratnya kalau dalam konsep konservasi air tanah dia bisa menahan di hulu dengan jumlah yang cukup besar. Kita bahas waktu itu dengan PU, dengan Bappenas, termasuk dengan DKI, tapi mungkin memang perlu waktu untuk semua bisa mencerna hal seperti itu, manfaatkan gimana. Cuman kalau sekarang kita amati dari lokasi-lokasi itu udah jauh berubah, Pak. Udah banyak yang berubah menjadi daerah hunian, daerah sekolahnya. Mungkin kalau kita masih bisa dapatkan 50%-nya aja, itu masih bagus. Kita gembira kemarin mendengar bahwasanya Pak Ahok dan Pak Jokowi yang tanahnya TVRI atau apa yang di take over itu yang menjadi model. Karena itu merupakan sesuatu yang katakanlah bisa dilaksanakan dan pasti akan bisa ada manfaatan positifnya. Di kita konsep vertical drainage ini sebetulnya kita mengarah kepada konservasi air tanah, menahan air dan kemudian bisa dimanfaatkan, bisa dipanen airnya. Jadi ke depannya memang mestinya kalau ini sudah bisa dilaksanakan dengan cukup merata, cukup meluas,
pertama rumah penduduk mungkin juga tidak akan terlalu kekurangan air pada saat musim kering, tapi kemudian juga Pemda pun bisa membuat semacam kayak PDAM kecil di beberapa tempat dengan perhitungkan lokasi-lokasi yang katakanlah memang tadi terjadi catchment untuk air sendiri. Balik ke sini, jadi kalau kita lihat lagi memang dampak yang masalahnya ya berakibatnya ke arah erosi dinding sungai, dangkalan sungai, turunnya daya tampung sungai, dan ujung-ujungnya banjir yang semakin meluas dari tahun ke tahun. Dan kita mencoba melihat atau merangkumkan kesimpulan ini sebagai mismanagement di dalam air hujan, bahwa Jakarta memang kebagian dari hulunya, itu konsekuensi logis yang tidak bisa kita hindarkan. Tapi sebetulnya kita masih bisa melakukan penataan yang lebih baik untuk namanya air hujan, mulai dari hulunya maupun di daerah Jakarta sendiri. Jadi kalau Pak Jokowi sekarang mulai gencar mengkampanyekan jangan buang sampah ke sungai, kalau kita mungkin ingin menambahkan jangan membuang air hujan ke sungai. Kalau bisa, ya ditahan, dimasukkan. Nah ini yang katakanlah bagaimana caranya yang bisa secara praktisnya kita lakukan. Kita juga lihat Pemda DKI telah membuat suatu program singkat yang 2000 sumur resapan itu, yang mungkin sekarang masih berjalan. Dan kita mungkin pendekatannya hampir sejalan dengan itu juga, tapi kita masuk ke dalam modeling ke das Mampang yang nanti akan dipaparkan oleh teman kita Pakci. Di mana di sini kalau kita turunkan bahwa semuanya dilakukan ada dasar landasan konstitusinya, bahwa memang ditetapkan bahwa sumber daya air ini keseimbangannya harus dijaga, ya kan ada ketentuan-ketentuan ini. Cuman memang sepertinya ketentuan itu mesti dilakukan revitalisasi lagi. Jadi bukan masalah fisik lingkungan kita aja, tapi ketentuan itu juga mesti di enforcement lagi, supaya memang kesadaran itu memang bisa merata dan berjalan. Konsepsi kerja di sini yang pertama tadi yang pembuatan sumur resapan di seluruh wilayah DKI yang Pemda juga sudah melakukan. Kami pun sekarang ini juga Pak, sejak dari GBK kita mencoba menyusun satu buku panduan buat masyarakat untuk bagaimana mereka bisa memahami tentang tata air dan kemudian bagaimana mereka bisa berpartisipasi dengan pembuatan sumur-sumur resapan berbagai model. Kemudian di sini konsep kerja berikutnya adalah revitalisasi atau meningkatkan luas jumlah ruang terbuka biru, waduk dan seterusnya yang ada. Sebetulnya masih cukup banyak, cuman kalau ini nggak buru-buru diselamatkan, katanya dalam tempo setahun belum bisa berubah peruntukan itu Pak. Jadi mungkin di sini perlu enforcement lagi juga dari Pemda DKI. Kemudian juga meningkatkan luas jumlah ruang terbuka hijau berupa taman dan waduk di dalam taman. Jadi saya lihat juga Pemda juga cukup aktif membebaskan beberapa daerah yang cuma memang mungkin utilisasi dari yang sudah dibebaskan itu yang mesti kita kembangkan lebih lanjut. Itu yang masih bisa dibikin waduk-waduk kecil. Contoh waduk kecil bagaimana bisa bermanfaat, kita pernah melakukan di Ragunan. Tahun berapa tuh yang terjadi banjir bandang Ragunan? Sekitar 2005-2006 itu sampai melimpas menghantam ke daerah hunian sekitar situ. Setelah kita telaah, kemudian akhirnya salah satu solusi yang kita coba bersama dan Ragunan kita bikinkan waduk resapan kecil di situ. Dan alhamdulillah setelah itu memang pertama banjir bandang juga nggak kejadian, kemudian dikatakan airnya itu jadi lebih baik. Gitu. Jadi contoh seperti itu yang berupa skala kecil waduk resapan sebetulnya workable, bisa dilakukan. Skala besarnya kalau kita masih mau lakukan seperti tadi yang tanahnya TVRI itu masih bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat berarti buat Jakarta. Target kerja kita di sini Jakarta tidak banjir pada saat hujan 80 liter per meter persegi per jam. Dan pada saat musim kering juga kita harapkan Jakarta tidak akan kurang air. Karena kalau kita hitung secara rupiah sebetulnya kebutuhan air masyarakat Jakarta besar sekali. Mungkin sekitar di konversinya sekitar 7 triliun rupiah. antara 5 sampai 7 triliun Pak. Itu untuk kata orang mengeluarkan uang buat mendapatkan air bersih. Kalau kita sekarang ibaratnya dengan konsep vertical drainage ini bisa melakukan sesuatu, akan terjadi situasi mereka bisa panen air itu yang orang bisa mendapatkan air yang katakanlah secara keekonomiannya dia sangat terbantukan. Pemda pun juga artinya bisa bisa mendapatkan hal positif juga dari keberadaan panen air itu Renapus. Strategi pelaksanaan yang kami coba pikirkan adalah mengkampanyekan program konservasi lokal ke masyarakat. Salah satu seperti kayak kemarin kita yang di GBK itu. Kalau DKI di Bandung pun kita akhirnya juga dengan Kak Ridwan Kamil waktu itu kita bekerjasama, kita melakukan di bulan September. Sekarang mereka menggulirkan terus. Memang cuma kapasitas Pemda Bandung dengan Jakarta jauh. Jakarta punya kemampuan yang jauh lebih
Sehingga mesti kita bisa mengharapkan jauh lebih banyak juga hal yang bisa dilakukan di Jakarta. Kedua, mungkin bisa dibuatkan juga model rumah resapan di wilayah DKI yang bisa dimanfaatkan sebagai contoh bagi berbagai pihak pemahaman tentang manfaat sumur resapan. Dan yang ketiga, kita mencoba memilih Das Mampang ini sebagai area percontohan pelaksanaan untuk program konservasi total. Kenapa Das Mampang? Karena Das Mampang itu, Kali Mampang itu boleh dikatakan kali yang memang berhubungan di wilayah Jakarta. Soal yang lain kita masih ada interaksi lagi dengan wilayah-wilayah sekitar, menimbulkan kompleksitas kerja. Jadi kalau kita lihat di sini yang namanya Das Mampang masih dalam kendali kita. Nah mungkin detail seperti bagaimana mungkin kawan saya Pak Faci bisa melanjutkan mengeksplor lebih lanjut. Silakan. Oke, terima kasih. Ini dasar memilih prioritas Das Mampang karena Das Mampang itu hampir 100% wilayahnya di DKI. Yang lain-lain ini semua ada pengaruh dari selatan. Dari selatan DKI mulai yang paling panjang itu Ciliwung. Kalau Das Mampang itu 91% luasnya ada di DKI. Hanya 9% yang ada di Depok. Jadi kalau kita tanganin yang 91% itu harusnya lebih banyak fungsinya. PU nggak ada PU. Nggak ada PU. Nah ini cermin dari Das Mampang. Das Mampang ini kalau kita lihat dalam 1 tahun aja, tahun 2006 krisis air, ini sulit, biasanya air surut, di sini kelebihan. Jadi ini yang kita tanya, karena ini seluruhnya ada di DKI. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa waduh ini kita dapat banjir kiriman dari selatan. Ini adalah fokus yang kita akan lakukan. Jadi Das Mampang itu paling selatan itu dari daerah Jagakarsa, daerah DKI. Dia ketiganya sekitar 70 meter. Terus yang paling rendah itu pertemuannya sama Krukut itu di Poncol, itu ketiganya 12 meter dari muka laut, ya kan? Ya, zaman dulu itu mungkin masih bagus karena masih kebun-kebun, ininya jadi nggak ada masalah. Yang terbuang kita perkirakan hanya 5-25%. Jadi belum terjadi banjir, seluruhnya masih aman. Persawahannya secara natural, ya. Setelah itu mulai berubah, semuanya dibeton. Kalau bicara jalan, hampir 20% jalan itu ditutup, yang tadinya secara natural. Kalau bangunan itu bisa mulai dari 24% sampai 60% lahan yang ditutup. Jadi kalau kita secara total bisa mulai dari 44% sampai 64% lahan yang ditutup di Das Mampang aja. Ini yang kita lihat terjadi banjir pada saat dengan curah hujan 30 mili apalagi 40 mili aja sudah terjadi banjir. Karena semuanya air hujan itu langsung dibuang ke sungai. Yang paling parah itu di Poncol. Setu Babakan juga ini dapat kiriman dari bukan Bogor, Depok. Ya, cuma 3,3 km aja, tapi di Depok itu udah juga ditutup semua. Kalau kita lihat dari Google itu semua sudah realistis. Jadi airnya semuanya konsepnya adalah masih dengan horizontal drainage. Air tanah juga habis, muka air ininya turun, tadinya pompa biasa, sekarang jadi jet pump, itu dampak daripada kekurangan airnya. Nah, yang kita harapkan adalah ke depan ini. Jadi tiap bangunan kembalikan air di titik pengambilannya. Nah, ini tugas P2B akan lebih berperan karena 60% itu adalah perumahan masyarakat. 20% adalah DKI. DKI itu jalan semua jalan yang ada di Das Mampang itu semuanya airnya dibuang ke selokan. Kejar tahun depan itu. Jalan-jalan di Mampang itu masih dibuat. Ya. Untuk contoh aja, jadi bahwa ya ini kita harapkan kalau memang ini artifisial, ya kan memang ada pro and kontra mengenai masalah ini, tapi saya lihat sulit mencari jalan yang bagaimana mengatasi banjir dan krisis air itu menjadi satu. Ini obatnya sementara yang kita dapat adalah ini. Air tersedia akan kembali lagi dengan sekian kita. Ini saya dapat dari Pak Taufik, peta ini besar. Ini peta geologi teknik yang ada, ya kan, kurang lebih semacam ini.
ini das Mampang yang total 31,6 km ini adalah ini. Ini Poncol, ini Jagakarsa, ya kan, masih ada sebagian kecil yang datang dari Depok. Ini ketemunya di Kali Kerukut, ya kan, di Kali Kerukut. Nah, yang kita amati di Das Mampang ada 6 titik lokasi, ya, 6 titik lokasi ini yang banjir, yang Pondok Karya ke kompleks polisi, Pondok Jaya kompleks Angkatan Darat, itu yang tadinya jendela menjadi pintu sekarang, karena pintunya udah ditutup, karena banjirnya udah nyampe kurang lebih 1 sampai 1,5 meter. Nah, ini sudah mulai terjadi dari tahun 60. Jadi fokus kita adalah mencoba kemari. Rekomendasi yang kita usulkan hampir semua di lokasi-lokasi yang tidak dari misalkan peta geologi, yang warna merah itu kita bisa membuat sumur resapan dangkal, yang warna biru itu yang sumur resapan dalam. Itu yang nanti mungkin harus kita diskusikan lebih lanjut. Nah, untuk lokasi sumur resapan itu adalah jumlah secara statistik kita bicara, ya kan, hampir semua dibagi tugas. Jalan bagian DKI, perumahan bagian P2B untuk mengkontrol, dan masyarakat yang begini, ya kan? Karena yang jumlahnya kita perkirakan dengan asumsi yang paling tinggi curah hujan 80 mm atau 80 liter per meter persegi. Nah, dengan contoh kapasitas 7.000 liter per jam itu kapasitas resapannya, kita perkirakan sekitar diperlukan 72.000 sampai 86.000 untuk masyarakat. Nah, ini masyarakat ini lebih banyak mungkin dimonitor oleh P2B. Nah, di samping ini, karena kita tidak tahu bahwa pengamatan 80 liter per meter persegi itu adalah pengamatan kita tahun 2002 sampai 2013 curah hujannya. Nah, tapi kita menjaga kalau misalnya curah hujannya mudah-mudahan tidak curah hujannya La Nino, kita mencoba 17 lokasi untuk ruang terbuka biru. Ini yang kita coba ini kan. Lokasinya kurang lebih sekitar di sini di arah di selatan. Ini yang saya katakan bahwa 3,3 km ini 9% ini lokasi ini adalah Depok. Ini adalah Depok. Ini sudah menjadi perumahan. Semuanya air hujan ke sana, ya kan, ke arah utara. Ini kita pas di utara daripada ini adalah batas DKI. Di koordinat ini sebaiknya kita harus buat semacam waduk resapan untuk menahan laju yang datang dari 3,3 km tadi. Tanah kosong. Ini kalau yang warna-warna ini adalah tanah kosong. Kita sudah superimpose ke peta geologi teknik, ini adalah daerah aliran air. Ya kan? Ini yang sebaiknya. Di sebelah sini adalah situ Babakan di sebelah utaranya. Jadi yang sebelum, karena air mengalir kemari, dan ini yang kalau masih tanah kosong. Ini masih wilayah DKI. Selatannya DKI. Ya swasta loh. Saya nggak tahu. Kita itu. Koordinatnya itu ya. Ya, ini koordinatnya. Ini besar loh, bukan luas besar. Ya. Ini ada 95, ada 9,5 hektar. Bisa dihijaukan itu. Ya. Kalau bisa sih dibikin waduk resapan, Pak. Jadi dibikin waduk resapan. Iya. Di daerah Depok ya? Enggak, ini DKI. DKI. Ini batas DKI ini, Pak. Ini batas DKI. Ini batas Jakarta. Ini Depok, ini Jakarta. Ini batas perbatasan antara Depok ini. Jadi masih wilayah DKI. Masih wilayah DKI. Kalau wilayahnya 206 ya? Nanti Bapak bisa ini kopi kok. Pak ini juga ada. Udah ada. Kita kasihkan. Ini bisa dikopi, bisa dipelajari. Dan kita terus akan membantu. Oke. Oh, sebelumnya ini adalah jumlah 17 lokasi potensi ruang terbuka biru, ada 85 hektar. 85 hektar. Titik-titik ini yang dulu sebetulnya lebih daripada 100 hektar, tapi sekarang sudah mulai ada bangunan-bangunan yang ini. Ini kita juga udah coba lihat dari Google dan kita import kemari. Tetap perlu harus ada studi lagi yang lebih detail. Tapi ini secara umum aja.
Ini yang kita lihat bahwa jika asumsi daya resap sumur resapan yang kemarin kita coba itu rata-rata misalnya 7.000 liter per jam. Karena hujan yang kita khawatirkan adalah hidrograf dalam 1 jam. 1 jam itu pada saat burst dia naik, dan yang lebihnya itu biasanya rintik-rintik. 15 menit sampai setengah jam itu hujan yang deras. Nah, bagaimana kita menangkap? Jadi setiap hujan 30 mm atau 30 liter per meter persegi, itu hujan yang turun di jalan itu sebanyak 189.600 kubik. Nah, untuk mengcover ini supaya tidak mengalir ke kali, diperlukan dengan asumsi 7.000, kita diperlukan 27.000. Nah, kalau ini selesai, curah hujan 30-nya selesai. Nanti bertahap sampai curah hujan 80. Dan curah hujan 80, ya, hujan yang turun di jalan itu adalah hampir setengah juta kubik per jam. Setengah juta per kubik per jam, kalau dia masuk ke das Mampang yang kapasitasnya ada yang 20 kubik per jam sampai 40 kubik per jam, nggak mampu, pasti dia meluap. Di 6 titik itu sudah terjadi banjir. Dari jalan. Ya, dari jalan dan ini campuran. Ini kita bagi dua. Ini adalah DKI, ini adalah masyarakat. Masyarakat untuk curah hujan 30 dia memerlukan kerja keras 32.000. Hampir semua, saya bisa katakan 95% atau 97% masyarakat yang ada di Das Mampang airnya dibuang ke itu yang tadi Pak Muli katakan, walaupun peraturannya sudah ada, tapi mereka masih melanggar dan tidak bisa membedakan mereka. Das Mampang itu di mana ya di kampung ini? Ini Das Mampang itu DKI Pergut, nanti saya bilang. Ini kurang lebih. Ini Kebayoran, Pak. Ini Das Mampang. Daerah apa tuh? Ini jalan ini jalan Buncit, Warung Buncit. Ini Warung Buncit, ini jalan Simatupang. Dia kalau nggak salah ada 4 kecamatan, ada beberapa kelurahan. Dari Kecamatan Mampang, Kecamatan Pasar Minggu masuk, Kecamatan Jagakarsa masuk. Cilandak masuk ke Cilandak. Cilandak ke Turgut. Oh. Cilandak ke Turgut. Ini kenapa? Selatannya Ragunan. Iya. Kita pilih ini karena yang dasnya 91% ada di DKI. Kalau bicara Krukut itu dia cuma mungkin 50%. Kalau kita berbicara Ciliwung, waduh masih terlalu banyak. Nah, kita mau coba melakukan lebih stres kembali, dan ini yang paling mungkin reasonable untuk kita kerjakan ini. Jadi ada success story, Pak. Ada success story. Oke, ini yang tadi. Nah, ini adalah mungkin pekerjaan regulasi. Oke. Ini perlu, tadi Pak Muli katakan perlu sosialisasi sumur resapan, ya kan, yang kita kemarin udah mulai yang di Gelora Bung Karno, ya kan, dan dalam 5 tahun paling nggak ada 160.000 sumur resapan. Ini masyarakat dan DKI, ya, plus 17 ruang terbuka biru. Paling nggak itu warna itunya di biru. Soalnya kalau kita terlambat itu, ya, dari 17 mungkin tinggal 8 tinggal ini, setelah itu udah jadi bangunan udah susah. Luasnya berapa, Pak? Yang mana? Yang ruang terbuka biru. Tadi ada tadi. Ini dia 852. 852.000. Dalam 5 5 hektar. hektar. Paling nggak ini dibikin ruang terbuka biru aja, jadi tidak boleh dibangun. Start. Ini silap per BPN ini. Begini 1 hektar di BPN ini. Luas itu kosong dengan itu. Kosong. Jadi yang enggak. Tetap bahwa ini kita harus tetap di lapangan karena kosongnya sendiri ada beberapa bangunan 1-2 kita itu karena nggak apa-apa. Tapi ini yang kita nanti Pak Sopani akan terangkan lokasinya di mana-mana ini. Pertanyaan ya. Nah, saya ini, kalau misalnya dari konsep ini dijalankan, ya, kita akan monitor untuk curah hujan berapa mulai berkurang nggak banjirnya dengan monitoring. Dari sana baru bisa tinggal di copy paste untuk das-das yang lain.
Artinya baru kita masuk dari sini, setelah das ini masuk ke das Krukut, dari das Krukut baru masuk das Grogol, Grogol masuk ke Pesanggerahan sampai Angke. Itu pola itu yang apa? Karena tapi artinya terukur. Kalau sekarang kita bicara sporadis, nggak kelihatan, nggak ada success story-nya. Ini yang kita pelajari, yang artinya dalam pemerintahan yang sekarang ya kalau bebas ada success story, Das Mampang yang tadinya banjir selesai. Untuk curah hujan ada ukurannya, curah hujan. Sekarang ini mungkin bisa dikatakan kepada masyarakat curah hujan 20 mm atau liter per meter persegi aman, pas batas daya tampung sungainya masih mencukupi. Tapi sudah melebihi itu udah terjadi banjir. Boleh, kita bisa gugat nggak mereka yang nggak mau kerja? Bisa sanksi apa? Yang nggak mau, yang tidak mau kerja dengan sumber resapan. Ada Pak di Ada peraturannya kan? Yang 25 juta ada apa itu kan? kalau itu sepertinya sanksi administrasi Pak, kalau pergubnya. Oh, nggak Jadi yang tidak ada denda. pidananya, iya. Iya, Karena karena kekuatan dia pergubnya. udah jadi bangunan. Jakarta kan gitu Pak. Paling nggak dia ada kompensasi kalau yang bisa bisa izin ya. lama Pak. Jadi kalau mau bangunan nggak usah minta izin Pak. Bawa bangunan ya udah jadi ya nggak usah ngapa-ngapain. Atau dibalik Pak, kalau misalnya hampir seluruh Das Mampang mengambil air tanah. Waktu pada saat dia ngambil tanah dia tidak membuat sumur resapan, air tanahnya dicas, mungkin nggak? Nggak ada juga peraturan ngecas air tanah di rumah kan? Nggak ada undang-undangnya kalau untuk rumah tangga maksimal 100 meter kubik per bulan. Itu Pak. Ini memang Tapi kalau izin yang baru mau izin Pak itu kan semua sudah Sudah, izin yang baru disyaratkan. udah dikatakan. Ya. Tapi yang lama Yang ini. lama-lama yang Makanya harus nggak ibu disyaratkan. Yayu datang bagian biro hukum. Oke. Saya mau tahu, saya mau dibawa datang, kita masih minta biro hukum ikut. Karena ini Jakarta ini nggak ada bicara lain Pak. Kita semua tahu Pak. Bicara itu penegakan hukum. Aturan, kita semua tahu. Caranya gimana, celahnya itu. Nah, peraturannya, Ya itu yang kita coba mulai. atau kita buatkan Pak, ya kan ini, kan kita udah tahu, sekarang udah bagus. Dari, kita nggak usah muluk-muluk lah. Ini Das Mampang aja udah jelas. Kan kita udah tahu, masyarakat butuh sekian 10.000 sumur resapan. Sumur resapan kan tidak, dalamnya kalau lihat vulkanik nggak perlu dalam, ini 1-2 meter sampai. Ya, nangkap, ya. Ini dangkal nih kayaknya. Iya. Itu persis sama kayak, malahan saya pikir Pak, saya nggak tahu teorinya. Kita bikin yang 1 kali 1 meter aja, kalau yang air dari Palang, Masuk. itu pas vulkanik nyerap masuk loh. Ya, ya betul. Iya kan Pak? Itu jauh lebih murah kan? Betul. Ya kalau seperti itu kita anggarkan aja. Gotong royong, anggarkan. Mungkin 500.000 orang udah bikin. Tapi kita cari Pak, bantu Bapak temuin orang-orang itu, mau nggak diajarin kalau yang datang ITB kan dia lebih ngerti. Ini supaya air sumur resapan kalian produktivitasnya baik, bersih, kalian mesti bikin sumur biasa aja nih, digali. Gali terus ada saringan turun dari itu, nah nanti kita biayain aja Pak, dia gali gotong royong. Malah itu juga ada pilihan lain, kayak misalnya mereka udah pakai sumur pompa, kan itu kan tinggal dikasih, kan biasanya kan double casing. Talang air itu mestinya kalau hujan dia bisa dimasukin ke casing luar daripada sumur pompanya, jadi isi ke bawah lagi mas. Kalau dia lahannya terbatas karena udah dia semen semua segala macam gitu kan. Tapi dia kan bisa ada untuk buat sumur pompa dia. Sumur pompa juga prakteknya tuh hampir nggak ada lubang juga loh sebenarnya. Kalau yang bagus biasanya bikinnya pakai double Sumur casing. prakteknya masyarakat tuh bikin nggak ada yang Sembarangan. gitu ya. Hancur itu. Nah, kita juga buat ini sistem informasi real time. Ya, jadi di Das Mampang ini kita lagi coba Untuk mantau, untuk Sudah bisa mantau. online, online. sudah Pak. Nah, udah nanti di sini saya mau coba nih apa namanya Wi-Fi-nya. Wi-Fi-nya. Device-nya ada Pak. Ya, coba. Jadi bisa ditunjukkan, jadi bahwa ini kan kita magnet lagi-lagi ya. Kita lebih anggarkan kita fokus itu aja Pak Dawi. Diserbu di Das Mampang, langsung masyarakat terasa sih. Bentuknya bantuan sosial gitu. Bantuan sosial, bantuan fisik kan ya. Bantuan sosial. Ya apa yang masyarakat yang mau masyarakat kan. Iya. diundang maksud saya masyarakat tidak undang, kita sampaikan cara galinya seperti apa itu. Ini mudah-mudahan. Kita pernah berencana begini Pak, sebagian sudah dilaksanakan sebetulnya.
kita kan berapa RT kita pernah undang dan hadirkan di tempat kita. Kita ajarkan mereka seperti apa membuat sumur resapan dan apa manfaatnya. Itu karena kita terbatas waktu, terbatas tempat dan biaya, itu cukup efektif pengerjaannya. Mereka jalan. Tetapi tentu harus kalau Pemda yang melaksanakan, apalagi RT kan di bawah Pemda ya. Itu kalau itu diajarkan, kita bersedia memberikan berbagi ilmu bagaimana cara membuat sumur resapan dan apa nih manfaatnya. Ini dibuat aja Pak. Itu ada di sini mah ada anggaran mungkin di perencanaannya. Ini Pak Topik, koordinat yang lain, yang hijau ini masih kosong. Apakah masih udah dimiliki oleh PT atau enggak kita nggak tahu. Tapi ini adalah masuk daerah aliran sungai. Pak Suwandi mau nambahkan yang dari sampel kita kemarin di GBK ini pasir ya? Iya, saya cuma nambah sedikit aja mengenai geologi. Sebetulnya Pak Bob sudah lebih tahu dari kita sama-sama geologi. Jadi gini Pak, dasar utama kita kenapa kita yakin konsep untuk resapan ini akan berhasil karena secara geologi mendukung sekali. Mengapa mendukung? Ada dua lapisan batuan yang sangat mempengaruhi wilayah ini, yang menempati wilayah ini, yaitu dihadapi oleh vulkanik muda yang sangat porus. Nanti bisa kita lihat contoh-contoh sampelnya di sini. Nah, yang kedua adalah sedimen-sedimen aluvial muda sekali, yang juga sangat porus dan permeable, sangat meluluskan air sekali, dan itu sangat menempati hampir seluruh wilayah DKI. Ini peta utara. Tengah selatan. Ya, dari sini kita di tengah selatan ini sudah di tempat itu. Nah, kalau Bapak bisa lihat dari kedalaman 0 sampai 8 meter itu kita memang banyak ditemui oleh soil clay yang aluvial. Jadi lewat 8 meter kalau gitu lah. Nah, sebaiknya di situ. Dan itu setelah 8 meter sampai 10 meter itu pasir, Bapak lihat lurus sekali. Oh iya. Nah, itu di atasnya 10 sampai 40 meter juga pasir lurus. Nah, itu sangat merupakan aquifer yang sangat baik sekali di dalam menyimpan air. Oleh karena Kalau di daerah utara justru ketemu gamping ya Pak ya. ada gampingnya. Di bawah sini gamping, tapi sebelah kita gamping. Jadi kalau kita secara geologi ini kan formasi-formasi itu apa yang kita nanti yang di bawahnya itu akan gamping. Jadi kedalaman sampai pada daerah tertentu itu kedalaman 300 meter ke bawah kita kadang menemukan gamping. Nah disitulah kalau kita mengusulkan di situ banyak sungai bawah tanah. Jadi bukan sungai purba ya, tapi sungai bawah tanah yang diduga melewati batas antara formasi yang di atasnya dengan formasi gamping, terjadi aliran air bawah tanah. Nah itu kalau kita bor sampai ke dalam situ, kalau kita masukkan air ke situ, dia mengalir ke situ. Nah oleh karena itu harus riset lebih dalam lagi, langsung ke laut. Dan itu harus kita riset lebih dalam lagi, seperti apa pemboran sistematis kita bikin grid line pemboran untuk membuktikan bukti sungai bawah. Kemarin kita sumur resapan kita berapa dalam ya? 30 sampai 60 kan. Kita punya data sekarang saat ini sekitar 1.200. Kenapa sampai 60 kalau dia 10-40 sudah ketemu formasi ini? Untuk apa kita dalam? Ada beberapa wilayah Pak untuk Jakarta Timur itu sampai dengan kedalaman 30 kita dapat lempung semua. Oh masih lempung? Lempung semua. Geologi juga ya? Iya. Di daerah Gusti Ngurah Rai itu sampai dengan 30 lempung. Ke bawahnya baru pasir. Di Rawamangun di atasnya pasir. Sampai 20 ke bawah lempung. Jadi variatif betul Pak. Jadi lokasi di Jakarta ini kita mungkin daerah aluvial di mana ada penghubungan sungai dengan sungai berubahnya di bawah. Jadi ukuran butir juga akan berbeda-beda sangat jauh sekali. Dari yang halus sampai yang ukuran gravel tanggung ada. Kita kan mungkin di outer Pak, outer kipas aluvial di kali ini. Jadi sangat variasi Pak. Itu sangat variasi sekali.
Jadi tidak harus kayak dulu kayak gitu. Jadi kita banyak data ya. Jadi itu memang kadang kita jarak 10 meter beda karena banyak lenses kok. Ya kayak depan ini ya kan. Banyak lenses Pak. Tapi kalau secara garis besar, Semanggi ke arah timur barat itu sama dengan vulkanik ke arah selatan. Semanggi ke arah utara itu memang aluvial, pantai sungai. Ya. Itu Pak. Ya, Jadi maksud saya gini ya Pak, kan kita udah tahu nih. betul ya Mas. Das Mapan. tapi Ya. maksud saya ya sudah. Itu Kita Bapak tahun udah ya. 2014, Ya. kalau kita bisa selesaiin satu das itu udah hebat. Iya, iya Pak. Jadi Ya. maksud saya kerja itu jangan ini nggak kenyang, ini juga nggak Iya, kenyang. Pak. Jadi kan Iya. ya, udah jelas kan? Betul, betul. Apalagi kan kita sepakat. Iya. Das Mampang memang ada hubungan dari luar terlalu Ya. banyak. Kita beresin. Ya. Konsentrasi ke sini mungkin nah justru nanti kita lihat per zona itu mungkin kapasitas juga akan lebih variasi pernabilitasnya, justru kita bisa melihat per zona itu nanti berapa punya potensi. Yang masyarakat itu cuma 1 meter sumur. Iya Pak, nanti mungkin per zona itu bisa berapa sumur gitu Pak. Kan di punggung itu biasanya yang dangkal, kalau di lembah Ada anggarannya kan? Kita ada Pak. Maksud saya juga bisa kerja masyarakat, ajak Ya, nanti jalan, kita, untuk Pak. sosialisasi, mereka sadar, kita kerjakan. Ya. Jadi kita sepakat dengan bapak-bapak ini Pak bahwa secara geologi memang itu tidak bisa merata kita sebutkan karena sporadis di daerah-daerah tertentu ada seperti disebutkan lensis karena ada Kami depan aja ketemu kok, yang aktifan bebas sama tertekan itu ya, beda. Ya betul. Jadi kita mengusulkan Pak untuk hal seperti itu. Apabila ada data-data Bapak tadi itu kalau dikombinasikan dengan data-data kami, itu akan lebih memperkaya data kita di dalam menyusun program ke depannya. Ya, jadi data-data tadi itu akan lebih memperkaya kita di dalam mendesain titik-titik mana kalau kita merencanakan sekarang kepada masyarakat untuk menentukan titik-titik mana yang terbaik dan ini kedalaman berapa. Umumnya kita sudah menemukan kalau kita di punggungan itu kita menyarankan itu sumur resapan dangkal. Bisa itu dilakukan. Tapi kalau nanti di lembah itu kita menyarankan sumur resapan dalam. Nah itu dari temuan kita. Tapi temuan kita itu masih bisa berubah pada tempat-tempat tertentu. Mungkin itu bisa kita sarankan kalau dengan diskusi kita lebih dalam seperti ini, mungkin data-data Bapak kita keluarkan lebih lengkap di sini atau data ini kita lengkapkan dengan Bapak. Itu akan lebih membantu kita di dalam mendesain planning ke depan. Mungkin itu. Nanti ya tinggal lihat lagi. Iya, Saya di- ada satu rapat tuh geser. Kita juga terima kasih Pak atas Saya terima kasih Pak. perhatian dan waktunya. Ya dia tinggal. Jadi ada perbincangan lanjut yang insya Allah mudah-mudahan Dan membawa maksud saya sosialisasi, ajarkan. Terus kalau butuh dana kita siapkan. Mungkin juga mungkin mungkin melalui dulu ada instruksi Pak Gubernur ke Mau seluruh nggak cerita wali kopi kota, apa, camat lurah, selalu oke, memastikan oke. informasi persiapan. Hah? Instruksi mungkin Pak Gubernur atau ini Pak untuk para wali kota, camat lurah mensosialisasikan. Ya Bapak, maksud saya kumpulkan mereka, kalau mereka tidak mau dengar baru kita pakai. Ya kan? Disiapkan aja. Siap. Kita instruksi gubernur udah terlalu banyak. Banyak banget instruksi. Kalau saya lihat itu, saya jalan barunya fokus instruksi terlalu banyak. Mereka langsung ke lapangan. Masalahnya apa? Yang ngajarin sudah ada. Kalau dia nggak ada duit, mau duit berapa? Kalau masyarakat kerjain, bilang jangan duit dulu, duit semua minta, nggak kerjain lagi. Fisiknya aja Pak langsung. Langsung Dua-duanya kerjain. langsung. Tapi tetangga bisa kelihatan kok ada air turun itu pasti dia iri-irian kan beda. Udah datang belum? Iya. Nah. Saya mesti geser. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Gubernurnya. Terima kasih banyak Pak. Mantap nyambung. Saya undang. Langsung jadi. Cepat. Sudah cepat ya. Sudah cepat.
Tapi ini masih sering juga banyak orang Belanda yang minta data untuk orang tuanya terkait keabsahan, karena di Belanda itu akte 5 tahun sekali harus diganti. Jadi dia minta Ini nggak pakai apa, Pak? Pak, sebentar. Oke. Kematian ini dari persyaratan itu pun sudah simpan karena pada waktu ada AC-nya kurang itu ya? ya ini lagi kurang lagi itu diganti kelihatan lah. Memang gedung ini sudah perlu renovasi total. AC-nya gimana? AC-nya ada tapi kurang. Kurang? Iya, kurang Pak. Ini rusak ini. Nanti diperbaiki Pak. Ya, AC-nya kurang. Nggak tahu ya. Tes gitu. Ini per wilayah, jadi register dari wilayah sudah 5 tahun masuk provinsi Pak. Masuk provinsi, jadi terkait kalau ada yang hilang, Enggak, ini untuk menghilangkan bau aja sementara. Sebentar aja lihat baunya lagi. Iya, ya. Ini jadi ini. Iya, mati nih. Pak. Pahlawan dan penanda jasa. Kalau bapak lihat pasti tampaknya beda memang yang di bak. Kalau yang di bak KW 1 KW berapa? KW 1,5. Jadi ini masuk semua dan bapak tahu bahwa satu-satunya kita sih itu Jakarta adalah yang 10 juta. Kalau dinas keuangan itu fungsi model, fungsi sapi itu kalau ini fungsi manusia dan seluruh kita itu
Di sebelah masih ada kursi kan? Bu, itu sebelah kursi ada. Di sebelah ada kursi. Hai. Kurang kursi. Pak, jangan di jalan, Pak, jangan ditambahin di jalan lagi. Biar bisa keluar, jangan di jalan. Tapi gak jelas ya. Merasa mungkin itu, bahkan mungkin dianggap seksi kependudukan lalu hanya penumpang. Kalau kita terus tidak bilang polisi, enak aja dong. Sekarang kan sudah zaman reformasi. Aku telepon ini Pak Gubernur. Tuhan besertamu. Itu masalah SDM. Kemudian masalah sarana prasarana. Kita ada satu gedung itu tanah untuk pembinaan. Dengan Pemprov Sumsel, kita diwajibkan membayar kemudian gedung penyimpanan arsip yang sudah kipas dari itu hanya sementara, tidak pernah ada baunya karena komunikasinya dan kembali ke ini ke pengawasan katanya tanpa ada jadi secara operasional bagi mereka fokus berulang. Itu Pak masalah sarana prasarana, kemudian masalah penerbitan dokumen kependudukan 611.000 dan ini ada yang telah terekam jadi asal berita kemana-mana buka saya itu di KTP asal kita hanya menguasai jadi katanya akan diserahkan Januari dengan borok ini gitu. Jadi seolah-olah nanti kalau terjadi pasti mereka beralasan nanti sudah tanggung jawab daerah dan dia tidak akan pernah juga bahwa pada saat kami serahkan sebanyak 611.613 titik kita jadi kemudian ada undang-undang baru undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan undang-undang nomor 23. Nah, di sini ada hal yang membantu penerbitan akte pencatatan sipil. Saya semua kekurangan. Jadi untuk penerimaan baru, kami tidak mengingat DKD lepas dari orang tidak termasuk orang tahun-tahun di 2014 sampai 2014 hanya 12. Jadi kembali langsung disedot sama dinas-dinas raksasa. Kemudian apabila mungkin kasatpol ini ya kelurahan itu ada nama ya sebetulnya dari sudut tugas sangat jauh kasatpol ini lebih sibuk. Orang ke kelurahan itu pasti 60% urus kependudukan.
Mungkin tidak mengada-ada kalau kita bilang bahwa 60% atau paling mungkin 50%, tapi ya kenyataannya mereka hanya panglima tanpa kemudian kurang lebih mohon maaf, dan agar nanti sekaligus Bapak tanggapi mungkin dari mau menyampaikan aspirasi, silakan sebutkan nama dan jangan ada harus yang realistis, silakan Bapak, nama dan dari mana. Terima kasih atas waktu pemberian saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya Supriyatna, tugas di Kelurahan Mulia Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mungkin saya hanya menggarisbawahi tadi yang Kepala Dinas sudah menyampaikan mengenai sumber daya manusia. Karena apa Pak? Kita adalah frontliner, pelayan terdepan. Tentunya kita banyak sekali permasalahan di depan, banyak sekali permasalahan yang ada, terutama mengenai SDM tersebut. Telah diuraikan tadi oleh Kepala Dinas. Karena apa? Kita tidak bisa melayani masyarakat sebegitu banyak dengan hanya satu petugas. Seperti yang diuraikan tadi Pak, setiap kita melayani pasti ada kendala. Ketika kita melayani, kita ada acara di Sudin atau di dinas atau di mana, itu otomatis bagian kosong. Saya mohon perhatian kepada para pimpinan, terutama ini kesempatan yang paling berharga buat kami untuk menguraikan apa yang ada pada permasalahan kami di bawah dunia. Kami akan meminta petunjuk pada Bapak agar kami bisa disesuaikan, setarakan, dan tidak menggunakan seperti yang pernah kami lakukan sebelumnya. Contoh banyak Pak, ada beberapa masyarakat datang untuk meminta pelayanan, kami sedang keluar. Artinya kami bukan keluar main-main, artinya keluar tugas ya Pak ya. Apa. Lalu kami bilang, kami akan dilaporkan nanti kepada Bapak Wakil Gubernur. Nah itu yang kadang-kadang kami mendapat tekanan dari masyarakat. Sementara kita ini bukan main-main. Kegiatan banyak. Belum lagi Pak, pelayanan masyarakat yang satu. Kita satu itu ada 7 apa yang namanya katanya mobile. Itu kita tidak namanya tanpa pamrih. Itu tugas kita selesaikan dengan baik dan sesuai dengan aturan sukarela. Itu atas perintah pimpinan. Kita laksanakan. Demi tercapainya apa? Demi tercapainya kita untuk DKI yang terbaik di provinsi Betul. Yang kedua, ini Pak, perlu Bapak Wakil Gubernur, kondisi kita ini Pak, dari sudut satu kedudukan ini Pak, Pak. Kita menemukan kalau rapat itu kita menemukan kendaraan, otomatis kita kalau naik berapa kali Pak, kita naik ambulans berapa kali. Nah di sini kita perlu Pak, perhatikan masalah transportasi. Dulu pernah saya menggunakan kendaraan untuk operasional tahun 2000. Tapi tahun sebelumnya ini sudah dicabut belum kali sampai saat ini. Nah untuk itu dengan kesempatan yang baik ini saya mau memperhatikan apa peluang kita selama ini agar pelayanan kita tercapai dengan baik. Saya sudah pada dasar ini untuk kami mau beberapa hal yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua,
Pak Gubernur, sehingga kadang-kadang ada beberapa pertanyaan kita menjelaskan dan kita tetap berlagi. Saya hanya ingin kita tentang melalui kita melayani masyarakat, Pak. Setelah itu diberikan kami jabatan sehat ketika menolak pimpinan Bapak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Dan KTP ada salah satu persyaratan utama untuk memberikan fasilitas tersebut. Dan tinggal ini saya alami ada seorang nenek berusia 70 tahun yang akan membuat kartu Jakarta Sehat. Kondisi orang tersebut dalam keadaan sakit stroke dan persyaratannya sudah saya anggap lengkap karena sejak tahun 9 nenek tersebut telah memiliki kartu musiman. Dia telah melengkapi persyaratan antara lain kartu pemberdayaan musiman yang diterbitkan tahun 96, yang kedua mengantar RT, yang ketiga kakak dan KTP anaknya selalu menjamin saat itu. Karena selanjutnya kita tinggal di wilayah Dobulang, Pak. Ada persyaratan yang kurang untuk itu, Pak, yaitu biodata dan surat pindah dari daerah ini. Dan itu ternyata pertimbangan saya adalah pertimbangan kami semua, karena saya tidak mungkin menyuruh nenek tersebut untuk membuat surat pindah dan surat kelakuan baik ke daerah asalnya. Atas pertimbangan sejak tahun 96 dia sudah dinyatakan pulang kampung, Pak. Setelah itu, pertimbangan saya waktu itu ketika kita melakukan sesuatu, saya ingin membantu orang itu supaya bisa dirawat. Dan karena kita bekerja pertama ketika kita bekerja itu untuk Tuhan dan manusia. Sebentar ya, mohon maaf, sebentar. Saya ingin menyampaikan teman-teman saya. Ketika itu Pak Wagub, saya bantu dan tiba-tiba ada surat dari Kepala Dinas Kesehatan Pak Ibu Emma. Surat tersebut diberitakan di koran saat itu bahwa ada tanda status palsu di DKI. Saya sempat bertanya Pak saat itu, untuk seorang Kepala Dinas saat itu Kepala Dinas Kesehatan bisa memberikan statement kepada pers untuk masyarakat, kenapa dia bisa mengingatkan bahwa KTP tersebut adalah palsu, tidak konfirmasi dulu pada kami pihak tapi saat itu, sehingga kemudian Inspektorat untuk mengklarifikasi hal tersebut. Pertanyaan saya Mbak, bagaimana kemudian Bapak mendepannya untuk dalam hal tersebut tidak melayani masyarakat? Dan yang kedua Pak adalah dengan berlaku Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang penggratisan persyaratan pelayanan kami. Bagaimana Pak jika ada masyarakat memberikan uang kepada kami, sementara kami tolak, tapi mereka meninggalkan saja uang tersebut di meja atau di apakah kita harus tolak? Terima kasih. Demikian Pak, selamat datang kalau terbaru Pak Agung dan Pak Agung. Terima kasih. Selamat siang, saudara-saudara. Yang kami hormati Bapak Wagub Pemprov DKI Jakarta. Perkenalkan kami nama Koordinator Tahunan Kasih Dukcapil Kecamatan Senen Jakarta Pusat. Untuk meningkat waktu kami hanya singkat aja Pak. Masalah implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang admin Pak. Salah satunya adalah pejabat struktural dari eselon 2 sampai eselon 4 diangkat ataupun diberhentikan oleh Mendagri itu atas usulan Gubernur. Artinya kami punya perasaan dengan rasa khawatir apakah nanti pejabat struktural yang di bawah ke Mendagri, kami khawatirkan apakah hak kami nanti akan hapus. Sekian dan terima kasih.
mungkin ditangani oleh dinas pendidikan. Harapan saya Pak, ini kemudian perlu dibentuk tim pembina administrasi kependudukan di provinsi Dki Jakarta. Tim ini berfungsi untuk bersinergi antar sektor sehingga tidak saling menyalahkan. Tadi dinas kesehatan menyalahkan begitu juga yang kita tahu menyalahkan dinas kependudukan. Ini berdampak kepada persoalan-persoalan Jakarta Baru. Jadi harapan kita ke depan akan terselesaikan seluruh masalah antar sektor di bidang administrasi kependudukan. Seperti sekarang banyak persoalan yang kita hadapi. Adanya pengembangan apartemen sulit dibentuk LTO. Kami sementara dipaksa memberikan identitas, sedangkan persyaratan identitas persyaratan pokok mengantar LTO. Begitu juga di daerah-daerah lain seperti daerah banyak tuntutan masyarakat sekarang agar segera diberikan KTP-nya. Memang Pak, agak sulit bagi kita kalau tinggal di kota besar tidak memiliki identitas, tapi lebih sulit bagi kita apabila kita berikan identitas tersebut itu menjadi dasar tuntutan balik kepada kita. Jadi menurut teman saya dan pemikiran saya agar penanganan ini dapat terselesaikan secara komprehensif perlu dibentuk tim pembina administrasi kependudukan yang beranggotakan dari berbagai sektor terkait sehingga dapat selesai persoalan-persoalan ke depan yang mengenai secara bersama mungkin akan dapat terselesaikan secara tuntas masalah administrasi kependudukan dan pengendalian mobilitas penduduk di Provinsi Dki Jakarta. Terima kasih. Semoga Bapak tetap sehat walafiat. Selamat hari raya. Ya, demikianlah Pak Gubernur penjelasan dari kami. Terutama kami sangat mengharapkan tentang penggratiskan biaya apakah hanya untuk yang lalu atau termasuk juga dan kedua mengikuti tadi apakah harus perlu berbagai pertanyaan pendidikan kita lagi dan pertanyaan pendidikan atau harus kita tahu dan kedua untuk dari DKI sulit lama mungkin pertanyaan. yang kepala dia anak dia. Karain sendiri, berita sendiri. Berarti kalau ada berita di Indonesia juga buat sendiri. Jadi tidak perlu banyak itu Pak. Ada yang juga sendiri. Nah, di situ pertimbangan enaknya tidak ada anak buah. Jadi semua nama ada di belakang namanya Mansur. Pangkal Surang, karena sendiri. Dan saya jawab satu. Saya kira betul masalah pegawai yang tidak cukup satu orang itu pasti. Mereka pun sedang merancang kalau dari fisiknya ada perubahan di Jakarta. Sekarang seperti model bangunan. Nah, jadi saya pikir bukan soal KW 1, KW 4 ini. Yang penting senyum sebetulnya. Kalau udah putus atau itu tidak ada gunanya. Orang itu ramanya itu ketemu orang hanya jangan orang ngomong di sini atau telepon atau SMS itu kan masyarakat itu tersibuk. Nah ke depan kalau jangan pikiran kami itu di kelurahan itu persistan itu yang panggungnya diinginkan. Dia tidak ada lagi Satpol PP tidak mau tahu. Dia itu capil kerja setengah mati. Satpol PP kalau kerja bagian binasnya kalau tawa sekalian tidak ada, itu kan sudah terjadi seperti itu.
dirubah. Nah, kami akan membuat satu sistem TKD yang sekarang ada itu bukan TKD itu. Sudah dihilangkan, itu semacam tambahan gaji ekstra. Nah, TKD yang sesungguhnya bukan dari absen lagi sebenarnya. Anda kerjakan berapa berkas. Nah, jadi itu tidak ada lagi PGPS itu bobot penghasilan sama itu. Tapi orang yang dia sekarang mati orang bercapil. Bahkan itu banyak. Yang diomelin, yang dimarah-marahin juga bercapil. Maka statusnya dianggap numpang kos. Ya kan jadi konyol gitu. Akan berubah sistem. Nah, secara fisik hampir semua kelurahan kita sudah jadi, tinggal orangnya. Kita akan training, kita di Indonesia Selatan, kita akan training. Jadi kalau bapak pergi rapat, siapapun bisa melayani. Dan nanti ngeprintnya bagaimana? Dengan surat-surat, kita dikurankan sistem elektronik. Kepala dinas sudah sulit menandatangan, dia sudah menandatangan, dia cukup pas sebenarnya. Jadi setiap bulan itu ada 2. Sudah ada berapa? Kita harus seperti itu. Jadi semua urusan seperti itu. Sehingga di Jakarta begitu orang melihat lambang Jaya Raya, dia mau buat apapun tidak datang di sini. Dia berbeda. Kantor mana saja sama. Semua kantor sama. Jadi orang terdekat rumahnya dia tidak datang, dia tidak urusan apa saja. Semua staf di sana karena bisa mau. Dia seperti orang dagang. Saya sudah cerita dulu kakek saya kan dagang kelompok gitu ya. Jadi selama ini kalau ada bapak saya belum pernah dari usia berdagang. Kalau saya sudah lihat orang tanya ada barang ini tidak gitu kan. Kakek saya hari belakang. Terus ingat saya tidak ada barang itu. Kenapa bisa cari ke belakang? Saya bahkan terus orang saya kan kalau saya itu coba ke toko sebelah dia jualan itu tidak kayak gitu. Artinya apa? Semua nggak bisa, semua ada. Bahkan yang kita tidak tahu pun diajari, mulai lihat barangnya nggak, kita salah yang dikasih. Barangnya lagi habis, baru habis, percuma gitu. Kalau dilihat, menjadi contoh, minggu depan datang lagi ya, atau besok datang. Harga berapa? Kalau telepon juga tanya. Jadi itu yang kita mau lakukan ini kan. Dia tidak ada lagi orang di depan meja itu ditanya apapun, dia tidak tahu. Tapi tidak tahu. Sampai tidak tahu pun, zaman ini tuh aneh kalau tidak tahu. Semua orang tahu, semua bisa. Tanya sama siapa? Bisa Google pun tahu. Maksudnya ada Google, tanya apa? Jawab dia. Sama kayak IRTI, saya bingung IRTI itu apa ya? Apa ya? Bakal IRTI. Tidak tahu kan? Saya tahu jawabannya. Dari Indonesia Google. Ikatan Restoran dan Taman Indonesia. Tapi sebenarnya semua orang DKI tidak ada yang tahu IRTI. Bagaimana IRTI Monas? Apa itu IRTI? Tidak tahu. Saya pun jadi tahu dari Google. Gampang kan? Jadi masuk apa susahnya kalau semua orang lain kalau semua desa bisa melihat alasannya. Dengan cara ini kita sudah berbicara struktur eselon. Jadi Bapak Ibu itu tidak pusing eselon yang penting bawa pulangnya berapa. Sama kayak dulu, saya akan jadi asisten gitu ya, asisten tinggal. Wah selamat ya, jadi asisten. Mereka akan selamat jadi asisten. Kalau marah, ini marah. Pohon jalan-jalan tinggi buahnya jangan. Yang penting sekarang bagaimana kita membuat sebuah sistem yang rajin kerja itu rajin melayani dapat mendapat poin bukan bantuan. Nah kita ini begitu kan. Kadang-kadang masyarakat kita tuh udah capek-capek kita sudah marah. Jadi tinggalin duit, ya alhamdulillah puji Tuhan gitu kan. Tapi sekarang tambahan saya di mana? Sampai nongkrong merokok sama aja dapat. Ya kan tapi eselon tinggi, eselon itu jangan semua eselon. Nah
akhirnya tidak mau. Saya memang agak gagal mengeluarkan undang-undang atau posisi negara. Terus waktu saya merancang itu di Komisi 2, saya ingin ngurus tim sinkronisasi. Jadi saya ingin sekali tidak ada lagi pakai undang-undang jabatan. Anda baru masuk pun ada sanggup bisa jadi selingkuh. Masih tanggung jawabnya keras. Kita kasih tahu dia apa boleh diprotes. Terutama itu dia protes kan. Terus di DPR juga yang ada birokrat. Termasuk birokrat ini sakit. Ini sekarang kalau bisa eselon aman Pak. Kalau ada eselon 2 mau pindahin bisa jadi eselon 3. Padahal mau jadi calon sekjen 27. Minimal 2 kali posisi di eselon 2. Dia pernah 4 kali posisi eselon 2. Kenapa? Dipindah-pindahin dulu, bego. Tapi karena itu tes, kan itu tes. Gara-gara pernah 4 kali eselon 2. Kenapa kalau ada eselon 2 nggak ikut itu? Eselon 2 dikatakan satu struktur eselon 2. Biasanya ada kerjaan pada kepala saja. Supaya eselon 2 yang bantu-bantu pindah di situ aja biar dia berkompatibel. Sama eselon 2, namanya sama eselon 2. Ya, sebagai nama itu ketua gubernur di repot itu lagi. Supaya dia bertobat, berbalik lagi, kalau ada yang baru gitu aja. Tapi selalu eselon 2 kan, itu pusing deh. Menjawab eselon 2 kepala dinas, mesti jadikan organisasi yang lain. Orang dia sudah tak beres, sudah itu, kita dapat dari bawah. Itu kelemahan eselon. Kita tidak mau pakai eselon. Walaupun belum bisa kalau itu naik. Ini juga bukan eselon. Yang penting duit mau pulang. Keluarga suka keluar sama kami. Tapi Bapak Ibu masih belum kenal sama Pak dan saya. Jadi orang mau masuk ke ruangan saya, untuk foto, suruh saya berdiri di belakang, saya sama aja, nggak apa-apa. Ini kalau prinsip saya jadi bupati, ibu kandung saya pun kalau melanggar aturan, kenapa itu? Ini prinsip. Ini rekam jejak kami. Itu rekam jejak saya itu. Tapi saudara-saudara saya mengatakan percuma dia saudara bupati. Bahkan ada perusahaan banyak om saya punya saham dari kontraktor. Langsung om saya bilang, kalau kamu percaya sama saya, lebih baik jangan kasih saya di dalam. Justru gara-gara saya di dalam bisa-bisa kamu jadi kesulitan. Saya pernah ribut dulu sama adik kandung saya yang musuh. Itu pengusaha. Dia ngajukan izin apa sampai di meja saya. Saya mengatakan, kalau dia malam dia akan serius. Sekarang saya tanya sama kamu, kenapa bekas saya Anda tidak mengatakan? Karena saya adik kandung kamu katanya. Kalau itu anggap saya buat adikmu. Sekarang saya ikutin prosedur semua. Kenapa dia berdatangan? Kalau dia sudah sampai ke sini, dia harus berdatangan. Jadi sebenarnya kamu bisa mempengaruhi orang. Pengaruhi apa? Menjawab sama, kasih duit. Sama prosesnya kita. Saya pernah orang lain. Nah itu satu persoalan. Bagi saya tidak begitu suka jadi pejabat itu. Repot. Dengan cara kami seperti ini. Jadi saudara-saudara kami menganggap kami tidak ada gunanya di rumah. Kita tidak ada untungnya ada di rumah. Kita jadi repot. Tidak ada nama kita jadi repot. Sekarang jual nama kami. Kalau dia salah ya tidak ada urusan. Nanti balik. Ya silakan kalau saya ngomong. Saya ngomong gitu. Yang kadang-kadang kalau suruh bagaimana itu. Saya juga bukan orang yang seperti kata para ilmuwan bahwa saya adalah seorang yang emosi tidak stabil. Tapi itu hasil surveinya saya gitu. Saya stabil lah. Kalau lewat saya stabil. Prinsipnya kan mau makan yang ada matahari terbang itu aja barangnya. Itu oke. Itu kan rasional kan dari. Nah, saya waktu menjalankan program jaminan kesehatan di Timur dan 2006 itu ibu saya berpikir apa itu yang duduk semua dan saya bikin sistem ini saya duduk dan saya sebutkan dokter saya itu tidak duduk saya berpikir urusan
istrinya itu tidak begitu. Saya tidak ada urusan. Kalau saya tadi sumpah di tempat, saya tidak ada urusan. Mau saudara mau apa tidak ada urusan. Bahkan saya pernah kasus suatu peluit, itu kejadian ada keluarga istri saya bawa saudara minta supaya yang dibongkar segala macam, yang saya berangsokan, saya itu mau bilang istri saya pada memihak pada tidak bersyukur itu ada dua anak kedua di rumah itu saya rasa. Karena saya sumpah jalan, tidak ada pilihan. Saya sudah disumpah. Jadi saya tidak bisa aja mendahulukan keluarga atau apa yang mendahulukan mereka tidak bisa. Masa saya disumpah? Kalau saya tidak disumpah ya apa? Tapi itu bedanya jadi pengusaha. Saya jadi pengusaha tidak disumpah. Saya bisa berkata apa saja. Misalnya mempengaruhi mereka yang waktu itu saya bisa investasi. Tapi kalau saya jadi pejabat, setiap keputusan saya yang salah, itu akan mengakibatkan mudarat keluar banyak ini terjadi. Dan saya tidak bisa. Jadi saya harus pilih. Tidak ada pilihan. Karena saya mengalami istri saya, kalau saya tidak ada menegakkan konstitusi, menjalankan peraturan, saya dibunuh orang pun, kalau rakyat tertentu, kalau mungkin pelaku dan diri orang. Itu saya pesan. Sampai usahanya pun saya sudah pesan terus. Saya tahu sudah mati, tidak bisa ngomong kan masalahnya kan. Tapi saya kita bingung-bingung dibakar jadi ini. Dibuang gak punya kantor, aja. Kalau bingung gak tahu lagi kan. Kalau saya serius, saya waktu masuk ke politik, saya serius, dia udah lagi. Karena sih kan tahun 2003, saya tahun politik. Kemudian saya datang ke rumah, dia bisa berbayar dengan saya. Kamu sadar tidak, keputusan kamu ini pindah ke politik akan merubah seluruh jalan hidup kamu dan keluarga kamu. Kalau akan bersiap, masalah risiko. Saya bilang siap. Jadi itu kita saya kuliah di rumah. Saya sadar kok. Saya sadar kok. Saya tahu persis risiko. Kayaknya bahwa jangan heran. Pengadaan fisik kalau dapat pola ini. Kalau negara konstitusi malah ada urusan. Tapi kita disumpah tegakkan konstitusi dengan segala risiko. Saya tahu persis. Untung lagi Jakarta, saya bilang kalau capek, saya bilang harus latihan otot, saya latihan otak, saya latihan otot. Terus dia orang kita ini banyak, saya bilang latihan otot. Ya, tidak salah gitu kan. Saya tidak jadi orang sukses dari pejabat Jakarta. Rumusnya PPG, pura-pura gila. Jadi kamu tidak akan serius. Itu rumusnya, kalau dia jangan orang yang pura-pura gila gitu. Yang pasti saya nggak mungkin gila, karena gila pasti tidak lolos dari tes di SPM. Kalau gila nggak boleh jadi pejabat. Kader gila saya itu masih asli. Dari 4 orang, di 5 orang di Jakarta, 1 gila. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, salah 1 masih gila. Nah, itu kan, kalau kayak gitu kan. Nah, kita gilanya lewat apa enggak. Kalau masih gila itu masih kader yang pas-pasan. Gila-gila kita apa-apa. Jadi sekarang tidak usah peduli, terima kasih kepada seluruh jajaran yang waktu dan kita ada pengantaran, ada usul, dari Sudin, Marunda, beberapa alat rumah itu kita terima kasih, kita tahu itu satu dedikasi itu sama. Terus soal mungkin saya tadi semua sama jadi rasa, tadi soal basis dan prinsip, saya sudah bilang tidak jadi jangan target-target. Kalau orang tidak mau tumpang ya sudah, kamu tidak suka. Tapi juga jangan ada yang tumpang karena ada target masuk kantong. Nah, itu nanti urusannya. Kalau Islam itu tidak akan hapus walaupun puasa. Ada sengaja itu makan di orang. Itu kayak udah makan tipu lagi, udah minta
curang gitu. Betul-betul tidak ada yang mau curang, kayak kadang-kadang itu sudah kan. Dan itu juga percuma ada pakai Yerusalem, hapus sama itu. Nakal-nakal sama habis. Jadi saya pikir jangan orang muda nipu gitu. Ya udah, kalau memang dia tidak mau curang, ya sudah. Tapi kita patut ngomong. Kalau itu sudah jalan, mana harus ngomong. Kita mau sumbang nggak? Jadi sumbangan konsisten itu gimana? Ya memang begitu, tidak cukup. Siapa kita makan uang yang haram? Tekanan? Ya, jelas ini. Jadi kalau RJS ke depan dia akan terjadi lagi. Tapi kita kenapa bergabung dengan JKN? Ini nanti seluruh KTP orang lain itu bisa berubah jadi berbahaya bagi BPJS. Bagaimana kita ketemu KTP orang yang orangnya yang di kota di rumah? Itu tidak perlu. Dulu gimana? Kenapa kita KTP palsu? Karena tidak ada proses. Itu dikumpulkan program yang seperti di bawah mereka. Dia tidak salah dengan kesehatan. Untuk kasus mereka kadang-kadang itu dilihat. Kadang-kadang kurang rendah. Masuk restoran. Ini cukup dulu di rumah sakit jantung. Nanti datang orang dokternya, orang yang lampu, operasi jantung 120 juta, harus 140. Lalu ada taruh mengurusi, ada semua mengurusi, dibayarlah dari pemerintah DKI 120 juta. Tidak tahu dan 20 juta. Keluarganya itu minum ituin hotel pasar. Jadi gratis. Jadi saya kadang-kadang di Jakarta itu kerja itu sudah gila. Tapi yang penting manusia itu sekarang. Ini tidak mau berdiri orang. Ini mau tidak ada. Makanya kita bisa bicarakan kurang kita. Kita bisa bohong kurang kita. Terus kalau persoalan ini sudah jelas ya. Apa dari yang kata tadi kalau PKB kita tidak kita sudah kita lagi terus ada PKB yang berorang kita mau bikin di siapa yang melayani poin. Nah saya harap mungkin 2019 bulan kecocokan ada inovasi sistem. Jadi nanti tidak ada lagi istilahnya orang itu yang ada sama-sama. Dia main itu kayak kesehatan. Kalau banyak yang tidak sakit itu tidak bonus. Jadi kalau bonus orang sakit, saya bilang gitu sistemnya. Kalau bonus orang sakit, semua berdoa kok sepi. Karena bonusnya kalau orang yang datang kan. Kalau orang yang datang kan kalau kayak orang jual peti mati kan, kok sepi ya dagangannya. Itu harapnya orang mati kan peti mati kan. Dagang yang kontrol di dalam berpikir begitu. Nah makanya kita harus berpikir. Jadi ada satu program bonus 3.000 orang, ada duit kapitasi. Begitu orang yang tidak sakit karena preventif promotif dalam yang baik, maka uang ini bisa jadi bonus preventif. Jadi dokter itu selain fee for service bonus dan dia itu sakit, kuratif, tapi juga ada hasil dari preventif. Di sisi ini kita pikirkan tugas saya adalah bagaimana mengadministrasi keadaan sosial ini supaya semua merasa sama. Biasanya nggak suka sama saya itu yang memang rezekinya nggak kepotong gitu, tapi lagi dulu kan ada tempat pasar, ada tapi yang sama lagi ini kita cari keseimbangannya sama. Dia kan pendidikan profesional, kenapa pegawai BKH tidak pegawainya? Kalau kita kerjakan sendiri apa? Kita itu target kita sangat jelas. Gaji kita harus lebih hebat daripada yang ada di perusahaan investasi. Makanya kami harapkan tindakan DKI seperti itu kondisi. Sekarang APBD itu sudah hampir 27 triliun sebenarnya. Karena enak kita juga 27 pula itu orang banyak bapak, orang sudah setengah saja. Kalau tidak dasar kan tapi kita yakin
dapat 100 ribu. Saya udah bantu soal gratis, sekarang kita dapat 100 ribu. Sebentar ditinggalkan PKI. Kalau DP gerakan ini supaya semua kita beres, mungkin di 2015 atau 2016 sudah bisa 100 ribu. Sebelum hari kita 2017. Nanti akan terus. Kalau mau digunakan, gampang. Jadi jangan untuk tambah pegawai, tambah staff, jangan. Kalau kerjain sendiri, semua kasih untung. Memang 2 orang, sama-sama minta dikali. Lebih baik setengah bagi ke Pemprov, setengah bagi ke Bapak Ibu dan Ibu. Jadi Bapak Ibu, Bapak Ibu tidak boleh berjalan. Jadi itu mengharapkan seperti itu. Jadi mana sih yang dagang gitu? Jangan itu BPS jadi taruh semua. Kalau terus di IMB, ya macam-macam. Saya tahu juga ada beberapa yang anak juga. Jadi kalau kampus tidak, Pak Edison gimana mungkin dia dapat gimana mungkin pelayanan PTSD dan semua adalah dia lagi yang dulu di depan kantor keluarga itu semua salah. Kalau dia tahu sudah salah. Dia persis orang daerah. Dia tanya apa saja, saya mau jawab. Saya mau urus. Karena setiap kali ada urus, ada datang. Kita melayani itu urusnya di depan. Karena itu semua ada poin yang jual. Tapi individu yang kita tahu. Masyarakat tidak. Dia tidak jelas itu kantor ngapain. Pulang jam 8, tulisnya pulang jam sekian, datang jam sekian, datang TKI. Padahal jam sekian, restoran, yang baik enak ketika itu aja ya. Di laut itu coba yang kita habiskan gaji hasil pendidikan kita nggak ada libur lagi. Kita kerja pagi siapa? Ya, kita kadang saya bisa mengerti kalau dia tinggal di luar. Nah, istilahnya ada sama kasih persetujuan kasih nama bodoh. Karena perasaan itu lagi tidak adil lagi gitu. Saya kerja sekarang ini makanya udah dari ada pasangan galak, ada pasangan memeras. Tadi yang cerita itu anak saya lagi ini dari itu. Saya pengusaha, saya ngerti kalau itu. Kan kita sudah tahu. Ini mau duit tapi malu. Tadi yang kalau ke Batak, Pak Iman itu saya orang Batak. Orang Batak saya bertak dulu kan. Ya lupa saya juga sekolah di sekolah orang Batak kayak tadi. Aku sudah kalahkan kan kalau udah takut dan mas. Karena saya lulusan sekolah orang Batak kayak tadi tidak begini. Memberantem dulu kerjanya. Kesulitan dulu nongkrong itu. Nah istri beliau kebetulan kan kita dapat fasilitas deh. Tadi kelas. Tadi nikah sama istri yang muda. Bukan punya istri muda, ada yang tua. Mereka tuh muda-muda. Kayak saya istri saya juga istri muda. 9 tahun bedanya. Kata bapak saya menikah sama istri yang lebih muda. Saya dirasakan tidak lulus. Bapak saya sama ibu saya beda 16 tahun. Tapi yang ini ya, saya kira itu soal pacarnya kalau undang-undang itu produk PP, nah kalau soal denda bagaimana? Saya berpikir kalau orang terlambat, memang harus dilambat supaya ada pelajaran di sini. Dulu bahkan tidak begitu ini orang meninggal, saya kasih 5.000 dengan syarat itu ada pertanyaan saya kalau muslim bisa meninggal masih belum lewat misalnya orang atau meninggal itu ya pasti kalau ada masalah ya pasti dia tubuhnya hari itu nah, itu masalah buat saya kalau saya tapi kita kasih bonus 5.000 hari ya invest kita mati lapar kalau mati itu
kita bikinkan. Nah kalau di Jakarta bagaimana? Karena kita kasih kuotanya dari sisi BPJS. Saya mimpikan Jakarta dulu. Jadi semua dapat meninggal asuransi, yang tua juga dapat pensiun, yang tua kemudian tidak silakan berapa. Misalnya orang yang dapat meninggalkan bisa hidupnya. Saya masuk ke politik saya panggil asuransi saya. Naikkan jaminan asuransi saya. Kenapa? Siapa tahu saya mati. Kalau saya periksa semua, cek darah, cek semua. Dan bahaya tiba-tiba tidak naikkan berapa banyak itu asuransinya. Kita tinggal masalah sebetulnya. Kenapa lewat-lewat? Udah sampai sama baik kan? Kau masuk ke surga gitu ya? Dia masuk neraka, kemudian pulang gitu. Kalau sampai ke surga, mau nggak kembali ke dunia sampai jadi presiden? Nggak boleh. Pasti mau di surga aja. Yang mau balik kan kalau yang di neraka. Nggak bisa balik. Itu aja masih. Ya kasih tausiah sedikit. Karena saya menjadi tausiah dulu. Masuk tausiah lagu saya tidak begadang, tidak berdiri gara-gara lagu tausiah mereka. Gimana? Karena tausiahnya untuk pelakunya nggak ada waktunya sedikit. Aku sakit itu. Saya nggak tahu malam ini saya mau ketemu dia. Enggak sih ketemu orang mereka langsung. Bukan satu beda. Kalau malam ini coba. Terus daerah tanpa RT bagaimana? Saya kira kita tetap harus berdebat. Tapi KTP harus dikasih. Dia begitu. Harus kasih. Saya lagi berpikir kalau dia di kantor rumah, baru di rumah. Kalau dia sewa rumah, tidak ada KTP tidak jelas, bisa. Tapi kalau tidak punya rumah, jelas harus kasih juga. Orang bisa jadi miskin. Udah tinggal di daerah abu-abu gimana? Kita mau bongkar banyak sekali nih Pak, mau pindah ke rumah susun. Jadi kalau dia rumah tidak jelas, pindah ke rumah susun. Kalau dia tidak mau pindah, jangan kasih. Kenapa? Orang dia tahu itu kan tidak KTP Bapak. Bukan KTP, bukan. Dia mau ngajuin PM1 untuk kuasai tanah. Jadi itu mafia tanah yang main. Seolah-olah tidak manusiawi, tidak baik. Kita bongkar, jadi kalau kita menjadi semua jalan-jalan inspeksi di sepanjang sungai di DKI yang udah rumah beton bagus-bagus kita bongkar. Jadi ini kan membuat mengatasi banjir supaya semua sungai bisa terhubung, juga menjadi jalan alternatif. Kita harus sudah kita katakan. Ada satu di Sunter saya boleh kasihnya saya kali. Lebarnya 14 meter klasik. Kalau bisa itu tempat mobil, itu dibikin kios-kios di bawah. Ini bisa nunggu. Dari waktu kita mulai, saya kira ada orang yang mulai ke bapak ibu. Saya kira bisa ke bapak ibu kita mulai tidak pakai kerangka berjalinan. Itu di waktu kita bongkar itu kerangka berjalinan. Orang miskin. Kerangka berjalinan. Jadi itu yang terjadi AC, Indovision. Jadi apa orang miskin yang dibela Komnas HAM itu gitu? Nah, saya kira jangan takut dalam melaksanakan tugas. Saya mau diktat melanggar HAM apa terserah. Hamburger kayak apa? Urusan. Yang penting kita niatnya benar. Kita niatnya benar, kita bisa benar. Ini anak-anak ibu-ibu tidur di tenda. Melanggar HAM. Sehingga tandai melanggar HAM memanfaatkan anak-anak ibu-ibu untuk tidur di tenda supaya rekan kami supaya tidak kotor. Tidak bisa. Itu kan melaksanakan benar harus jelas. Tapi sekali lagi, tidak boleh ada satu orang pun menjadi tidak perlu keluarga negara. Karena Bapak Ibu tidak membantunya. Harus carikan jalan sampai dia punya. Termasuk akal lahir. Itu sudah ada SKP 20. Tidak ada alasan. Bagaimana kalau dia anak simpanan?
Kalau sebenarnya juga yang repot dengan tuntutan tadi sebagai anak yang salah untuk apa? Ujung-ujung apa anaknya? Bagi harta. Itu masalah di situ lagi, tidak bisa kasih dia. Kalau nanti anaknya psikologi, ya salah. Atau bapak akan membuat psikologi yang itu turun, tidak jadi orang karena ketahuan. Kuliah kayak gini kita katakan. Saya lahir banget nama saya siapa? Jadi bapak saya sama ibu saya orang menikah beda 16 tahun. Dan bapak saya itu pengusaha. Nah, mungkin dari keluarga bapak saya khawatir, ibu saya mesti menggunakan dik. Nanti kalau saya bagi harta gimana? Jangan-jangan bukan mau bapak saya, mau hartanya itu kan 16 tahun. Ini pikiran orang. Kalau bisa membuat surat nikah, supaya tidak bagi harta. Contoh saya lahir, dia 7, takut lagi. Nanti jangan-jangan ini kalau dari bapak saya ini mungkin cerita kalau itu benar. Biasanya kalau versi ibu cerita bapak pasti beda. Jadi jangan-jangan nanti kalau dia cerai, anak dibawa gimana? Karena cowok lagi, bawa narko. Dia udah cepet bikin surat nikah. Lalu kok baca surat akte lahir saya tulis 10 tahun. Saya seolah-olah bapak saya itu menikah sama janda piangan. Tapi menikah dengan ibu saya, ada ikut seorang anak, yakni anak. Itulah akte lahir saya. Jadi waktu DKI juga tuh. Kenapa mesti musik Bagaimana jelas? Nah ini dia harus orang-orang itu jangan sampai justru saya dulu ada komisi 2 saya nggak marah kalau si komisi 2 tadi si komisi 2 capek ngomong nanti datang lagi saya di komisi 2 itu udah ngomong kita di kantor sih dia pasang aku saya udah bilang ini nggak beres meski dulu kita buat KTP lebih cepat komisi sudah selesai masa di DKI saya sesama DKI infrastruktur internet lebih baik dan sebagainya tapi udah selesai nggak beres komisi 2 kita udah mana makanya agak sensitif kalau saya ngomong karena ini berlanjut dari cerita komisi 2 sebetulnya jadi bapak ibu yang lihat saya sama Pak Endari itu sekarang bukan ini cerita dari komisi 2 udah saya protes di KTP ini jadi ini juga masalah dari KTP seperti itu masalah di masalah kita sudah ada di sini sebenarnya tidak ada anak yang tidak benar harus ada terus. Nah, saya lagi usaha itu soal yang muslim. Karena kalau muslim tidak ada akad nikah, itu nggak bisa langsung mesti ada baik apa itu ada pakai apa isbat ya isbat mesti pakai mahal lagi mesti bayar hakimnya 150.000. Nah saya lagi minta di dalam yang di metal saya harus dianggarkan dia tidak boleh ada orang di DKI yang punya hak nikah itu harus dianggarkan dan punya kondisi lakukan saja kasihan umum itu saja itu masalah itu lebih parah dari sebetulnya dari kita sebagai orang menikah misalnya itu atau tidak kita itu ada masing-masing ada semua orang tua Jawa itu tak pakai untuk menikah ada yang bilang anaknya jadi haram katanya orang Padang menikah nggak pakai kerudung juga pakai yang itu saya nggak pernah disebutkan soal agama itu repot masing-masing tidak punya aliran macam-macam tapi bagi saya hanya cerita ini itu kita begitu serius soal agama baik kerudung atau tidak menikah atau tidak ada sekelompok marah seperti itu aja serius tapi buat negara jauh lebih serius kalau tidak punya akad nikah buat negara ya kita harus punya akad nikah ini penting akad nikah harus diurus soal agama penting serius agama urusan pribadi itu nggak tahu yang benar-benar salah Tuhan bapak saya sudah meninggal dan kakek saya sudah meninggal saya kasih tahu saya itu berangkat kepada surat oke aja kan tapi yang kelihatan di depan mata kita akan lahir kenapa kita urus kenapa urus akhirat pada sampai mau bunuh-bunuhan mau bunuh orang tersinggung
sesuatu kan kita pun cuma yakin aja. Kalau kita memang kita bersuka balik lagi kamu. Kita jawab juga, itu jelas. Kalau udah tunjukin aku ada masalah enggak itu. Nah kita mesti bersuka saya nanti ada apa? Kalau sudah jam saya ngomong gitu, wah kayaknya ini kurang bertanda masalah ini. Saya kemarin oleh Kristi mau saya usah. Itu ada kita beberapa kali selesai ngomong. Kalau belum pernah kita selesai nggak usah ngomong sama saya juga. Jadi datang dua kali. Begituin. Maksudnya harus bedakan sebagai pejabat publik. Harus bisa bedakan antara keyakinan tafsiran kita dibandingkan dengan konstitusi. Itu yang saya maksud. Nilai agama saya, ayat suci saya mempengaruhi saya hidup, mempengaruhi sikap saya melayani orang. Tapi dalam melayani orang, patokan saya adalah ayat konstitusi. Makanya saya harap Bapak Ibu di kelurahan jangan bilang sama masyarakat aku lahir gak penting dari itu. Yang penting udah pendeta berhakim. Yang penting KUA udah iya. Semua orang belajar pada sudah berlaku. Akte nikah, akte kematian. Dia tidak bisa mengatakan tidak perlu. Tuhan juga tahu ada fotonya. Saya ibu saya, apa betul ibu menikah sama bapak? Ini fotonya. Kawinan. Dia begitu. Saya bisa pakai Photoshop. Menikah sama siapa? Nah, sekarang berubah. Jadi saya sengaja cerita ini dan resiko soal agama. Saya tahu bangsa Indonesia ini paling bertuhan. Dan ketuhanan yang Maha Esa taruh nomor 1. Kalau Bung Karno taruh nomor 5 sebenarnya. Pancasila itu aslinya tidak ada seperti itu nomor 1. Tapi dalam kita bernegara, jangan karena keyakinan kita yang sangat Tuhan ini, lalu orang tidak mau dijalani. Saya masih ingat Perdana Menteri Belanda Abraham Kuyper tahun 1903, dia Perdana Menteri. Dia bilang kalau kita tidak mengurus orang miskin, kita itu menghinakan lingkungan. Di bangsa Indonesia hari ini itu hebat. Semua ngaku beragama, semua gereja di mana-mana, masjid di mana-mana, vihara di mana-mana. Kalau sampai di DKI ada orang tidak punya hak lahir dan tidak menikah, Bapak Ibu menghinakan, kalau sama agama. Jadi saya tegaskan di sini. Bagi itu yang saya ini ada dan kalau TKB Ibu Bapak tenang saja, kita tidak mungkin untuk TKB. Kami sangat membantu soal itu. Saya kira itu saja kampanye semangat. Waktunya terus saya pampar ini bisa kasih juga dan kita bersekali. Misalkan boleh banyak kan dan jadi saya kira Bapak tadi saya sudah pesan ke Bu Yati langsung dan dia minta masih bisa disisihkan DPRD masih berlaku lima mana masa motor cuma persoalan tadi juga bingung sekarang rasanya pegawai DKI itu hampir semua yang motornya tapi di motor apa nggak lebih baik DKI membayar tunjangan motor begitu. Itu yang suka dirumuskan. Bebek sewa motor sama saudara kalau belum punya kok. Kalau yang nggak punya baru pegang motor. Dikasih mobil Xenia, Avanza, pakainya aja si Alfi. Pakai Avanza Xenia. Cuma ketemu saya aja pura-pura naik sini ya. Sehari-hari pada mau dia mobil goyang-goyang kayak kain gitu. Itu masalah gitu. Ada yang punya Ferrari lagi, Lamborghini. Iya. Jadi kita goyang kayak kain. Kita ketemu di Eropa, kali kan sudah di Swiss. Di Eropa itu banyak sekali
DKI hanya harus boleh DKI. Dibayar jawabannya juga untuk jadi bayangin kebiasaan orang yang bisa berpengalaman di Eropa, yang terserah. Kalian di Indonesia sampai 10 miliar gitu hasilnya itu. Nah, saya kira soal kebenaran itu kita butuh bebas, karena di Indonesia dengan sistem tadi yang betul operasional, tidak ngomong dikasih uang seperti apa. Ya terus sudah bermain operasinya. Kalau ada masalah dengan beberapa, Bapak tinggal undang saja rapat di ruangan saya. Ini masalahnya apa? Ini masalah. Jadi saya buat tanya juga kita berusaha. Dia tidak berani kemudian orang Indonesia. Kita dilakukan seperti itu. Ya semua lebih kasih tentangnya aja deh. Jadi sampai motor ujung itu duit. Kalau motor sendiri kan rusak. Memang kita ini ahli konstitusi. Saya dengar orang luar negeri. Bangsa yang paling taat sama undang-undang dasar itu adalah bangsa Indonesia. Karena semua UUD. Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang budaya yang digratiskan adalah pembuatan baru denda tetap itu. Jadi agar kami tidak menambah dari undang-undang karena memang pasal tentang denda atau sanksi administratif pasal 89 tidak berubah. Itu yang pasti. Yang kedua, dari pentingnya akte catatan sipil ini perlu kita sadari memang sering menjadi masalah karena apabila dalam persyaratan dianggap mungkin dan polisi sering berberkas kepada pasti. Dan ada satu putusan saya sering pura-pura gila MPG bukan pura-pura baik kurba. Kemudian sekali lagi atas nama keluarga besar Kementerian dan Catatan Sipil kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur atas kehadiran dan semoga Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Iya, makanya saya kata Pak Gubernur suruh dampingin di HI, atau saya disuruh ke panggung yang lain. Pak, terkait undang-undang tadi Pak? Ya kita per besok, per tanggal 2 udah gratiskan semua pelayanan. Sebenarnya DKI udah lama udah gratis KTP. Akte nikah juga 100.000 aja dulu ya. Kecil kok penerimaan ini cuma 8 miliar, 10 miliar. Ya ini kan juga karena gratis, masyarakat masih uang. Makanya kita patung kita jangan terima tip. Tapi kalau ada yang tinggalin di meja tadi? Itu tadi, kita panggil dia kan repot kayak gitu-gitu. Jadi itu nggak boleh tinggalin tip. Jadi saya kira OTK ini makin baik, pelaporan makin cepat, saya kira PNS juga nggak mau terima lah. Uang tinggalin kecil-kecil gitu. Kalau $5.000 mungkin orang mau nanti. Pak, retribusinya dirubah dong Pak? Perda retribusinya? Kan belum dirubah, masih dia menghapus undang-undang tentang perda itu. Kita akan rubah perda itu, kita ikutin undang-undang dan PP dulu. Tadi berarti sanksinya masih tetap jalan? Sanksi jalan, itu kasih efek hukuman ya.